Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara kita seiman, Bapak Ibu Saudara. Saatnya pagi ini kita akan kembali fokus kepada Tuhan. Membawa persembahan kita, membawa pujian kita kepada Tuhan. Kita sejenak kita lupakan dulu semua masalah dunia ini ya. Kita mau fokus bahwa tujuan kita datang ke sini adalah ingin menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Dia yang indah. Allah yang memelihara kita sampai pada saat ini ya. Amin. Untuk itu kita siapkan hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Yesus, Kau terindah. Dan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku. Karyamu indah bagiku. Menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, membawa hidupku, inilah persembahanku, oh Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya Tuhan. Ku datang dan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Haleluya. Karyamu, amin, indah bagiku. Kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau hanya Engkau Tuhan. Oh, Kau terindah, selamanya ku. Ini janji kami Tuhan.
Tuhan, menyembahmu selalu Bapa. Membawa hidup, inilah persembahanku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku Tuhan, membawa hatiku, hanya Engkau diri. Oh Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami membawa hidup kami Tuhan, bawa hidup, inilah persembahanku. Oh Yesus, Kau terindah, Kau yang ku menyembahmu. Yesus, haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan. Amin, amin Yesus. Namanya ku, haleluya Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan, sebagai persembahan kami Tuhan. Sembahan Yesus, Kau amin. Selamanya ku menyembahmu, ku menyembahmu, membawa hatiku, haleluya, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku amin. Yesus, membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus, ini janji kami Tuhan, kami ingin menyembahmu Tuhan. Yesus, bawaku erati hadirat-Mu, bawa kami Tuhan. Oh, hatiku terlembahan bagimu, jiwaku tenang
Angkat suara kita semua, kita puji Tuhan Yesus. Kau terindah selamanya selamanya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, bawahi hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku, untuk Yesusku yang hanya Kau yang terindah Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Sekali lagi untuk Yesusku, Yesusku yang Yesus, hanya Kau yang terindah Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, kita sembah. Oh, Kau terindah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya, angkat suara-Mu. Dia dengar, Dia hadir pada saat itu. Kami yakin Kau bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Haleluya, Kau terindah, oh Yesus. Haleluya, kami membawa hati kami. Haleluya, ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan hidup kami Yesus. Tak ada yang lain Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah hidup kami Yesus. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan. Terimalah ya Bapa. Untuk
Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami hanya berikan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang bisa kami bawa kepada Engkau untuk menyenangkan hatimu selain hati ini Tuhan, yang dapat kami persembahkan untuk dapat memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau siap memberkati kami. Tuhan, kami berdiri atas firman-Mu bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, maka Engkau ada, Engkau hadir di situ, dan Engkau ada bersama kami saat ini. Bahkan Engkau juga ada duduk di atas pujian umat-Mu. Kami percaya saat kami mengangkat hati kami meninggikan Engkau, Engkau ada, Engkau hadir, Engkau bertakhta atas pujian-pujian kami. Tuhan, biar sukacita Allah boleh kami rasakan pagi ini. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau memberikan urapan-Mu secara khusus buat pelayan-pelayan Tuhan, song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mengampuni segala bentuk kekurangan mereka, dan biar kiranya kuasa Allah mengalir dan mengalir di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Sudah siap memberikan yang terindah bagi Tuhan, kita yang terindah juga. Amin. Siap memberikan hati kita, hidup kita bagi Tuhan. Amin. Kalau gitu saatnya kita muji Tuhan ya. Kita angkat satu pujian, tiba saatnya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya undang semua bangkit berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan satu suara, nyatakan suara kita, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak, kami naikkan pada Tuhan Yesus kita, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan satu suara,
kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya suka sekali lagu ini ya. Kita menunjukkan bahwa kita ingin memberikan pujian dan kekuatan. Jadi bukan hanya pujian aja, pujian kan bisa dari mulut ya. Tapi dengan kekuatan kita tepuk tangan, kita berikan sesuai dengan kekuatan kita gitu ya. Itu saya yakin dan percaya Tuhan akan tersenyum yang lihat itu ya. Melihat pujian kita, persembahan kita. Ini bukan suatu hal yang sia-sia, tapi kita yakin bahwa ini merupakan pujian kepada Tuhan kita ya, Allah kita yang, sehingga kita harus memberikan yang terbaik, yang paling kuat ya. Kalau menurut lagu ini ya, tapi saya yakin dan percaya ini merupakan hal yang benar ya. Kita harus memberikan sesuatu yang luar biasa, yang dengan semangat, jangan malas-malas gitu ya, tapi harus dengan semangat. Amin. Kita angkat pujian selanjutnya, terpujilah namamu Tuhan. Masih kuat berdiri? Oke, kurang banyak. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sekali lagi. Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan bekerja dan memerintah untuk Engkau Tuhan berjaya. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Saya persilakan semua berbalik. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya buka ruang kesaksian bagi kita yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya yakin kita semua pasti mendapatkan atau menerima cinta kasih Tuhan selama seminggu ini ya. Tapi saya buka ruang kesaksian bagi yang ingin menyaksikan. Ada yang ingin menyaksikan? Kalau belum ada, atau ada? Kalau belum ada, kita angkat lagi pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Saya baru sadar kalau dua pujian kita ini mengajak kita untuk menjadi satu ya. Satu hati, satu suara. Ini sangat indah kalau kita jadi satu. Pasti akan jadi semakin kuat ya. Amin. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan,
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, sekali lagi. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada yang ingin bersaksi? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terlebih dari
dekat penyembah. Darahmu Engkau besar, Kau Bapa kami pemulia seumur hidupku. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Datanglah Tuhan, terima persembahan kami. Oh Yesus, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Yesus. Haleluya. Terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah. Saya undang Ibu Yuka untuk maju ke depan kalau berdoa. Oh Yesus, Kau yang terindah, seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah. Saya undang Ibu Yuka untuk maju ke depan untuk berdoa. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa dahsyat. Ya Tuhan. Kami datang Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Karena Engkau-lah Allah yang layak kami sembah dan kami puji.
Ya Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena Amen. kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Amin. Amin. Engkau memberikan Amin. kami kesempatan sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Hanya ini yang bisa kami beri Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum. Layakkan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani dengan pujian yang indah. Berkati kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, Amin. rumah tangganya. Haleluya. Apa yang saat ini menjadi pergumulannya, Tuhan Engkau tahu. Dan Engkau memberkati Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Begitu juga setiap umat-umat Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini. Tuhan Engkau tahu Tuhan apa yang saat ini menjadi pergumulan kami. Kami menyerahkan Haleluya. semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Khususnya hamba-Mu yang sebentar lagi akan mewartakan firman-Mu. Pakai dia Tuhan Yesus sebagai alat-Mu yang menyuarakan suara hati-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kerinduan Ya kami Tuhan. Yesus. Engkau Haleluya. tahu setiap hati kami dan kebutuhan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau Yesus ditinggikan, akan menarik banyak orang datang kepadanya. Pagi hari ini kita sudah memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita sudah menyembah dan meninggikan Tuhan. Saya percaya ada jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirim untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ya. Ya. Saudara perhatikan di depan. Ya, sudah ada yang tersenyum, belum apa. Ini mimpi saudara-saudara. Ya. GPDI Sukadamai akan jadi seperti itu kira-kira. Ya. Boleh kan mimpi nggak bayar saudara? Minggu lalu saya mimpi, 2 minggu lalu saya mimpi makan malam. Padahal ada yang ngajak makan malam. Makan siang ya, makan siang. Lupa lagi. Sekarang saya mimpi punya gereja seperti ini. Ya. Ini di komplek cocok ini saudara-saudara ya. Jadi enggak terlalu kelihatan mewah besar tapi cocok kalau untuk di komplek ya. Kalau yang sebelah udah dibeli. Tapi di saat mimpi ini Tuhan mengingatkan saya harus punya jemaat yang dipersiapkan. Ya. Jadi nggak mungkin kita punya tempat yang besar kalau kita tidak punya iman yang besar. Jadi jemaat harus dipersiapkan. Nah, pengertian dipersiapkan artinya bukan jemaat yang sembarangan, ya, bukan jemaat yang asal-asalan. Saya yakin bahwa ketika saya ambil tema ini, Tuhan sedang mempersiapkan jemaat GPDI Sukadamai supaya jemaat itu sendiri bukan hanya tempatnya yang, tapi rohani jemaat itu juga harus dipersiapkan. Menjadi dasarnya kita buka dalam Efesus 2
ayat 8 sampai kepada ayat yang ke-10. Tolong Pak Andre. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tolong dibuka di Alkitab. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh apa saudara? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lanjut. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terus ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita kembali ke gambar yang saya slide. Ya, di sana saya sebenarnya juga di ayat yang ke-10 ya. Efesus 2 ayat 10. Saya kasih warna yang berbeda, kata dipersiapkan. Ya. Karena kita ini buatan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Kita ini adalah buatan Allah, dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik yang kita lakukan itu pun Tuhan sudah persiapkan. Saudara bisa bilang amin? Kenapa kita di GPDI ada janji iman? Ya. Janji iman artinya kita berjanji sesuatu yang kita belum ada. Tapi kita punya iman. Dan Tuhan akan mempersiapkan apa yang kita janjikan buat pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau bicara tentang dipersiapkan, itu berasal dari kata dasar siap. Saudara siap? Saudara disiapkan oleh Tuhan? Haleluya. Ya. Saya dulu aktif di Pramuka. Waktu SMP, SMA saya aktif di Pramuka, sehingga untuk baris berbaris buat saya itu bukan sesuatu yang susah. Ya. Selalu ketika kita istirahat, ya, maka babanya adalah siap, gerak. Harus ada geraknya. Sebelum ada gerak, baru siap. Kita masih tetap begini, saudara-saudara. Ya, harus ada gerak, baru. Ya. Begitu juga. Kita banyak kali kan kalau sekarang ini sedang model kata-kata siap, siap. Ya, nanti tolong begini-begini ya, siap, siap. Tapi geraknya enggak. Ini yang repot. Ya. Cuma sampai di siap. Siap, siap om, siap, siap. Harus gerak, ya, siap, gerak. Nah itu dia. Ya. Nah, kita akan masuk ya, kata dipersiapkan dari kata siap. Nah, saya akan coba terangkan kata siap pada pagi hari ini. Ya. Siap terdiri dari 4 huruf. S, I, A, P. Ya. Saya akan terangkan dari pertama. Ya, jadi yang pertama adalah S. Ya, kata siap, tulisan siap itu diawali dengan huruf S. Dan S ini artinya
sehati. Tadi pemimpin pujian bilang, saya nggak sadar bahwa dua lagu ini mengarah kepada kita untuk sehati. Ya. Sehati ini penting. Ya. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi jemaat yang sehati. Amin. Ya. Karena dengan kita sehati, satu tujuan, kita gampang untuk melangkah. Ya. Tapi kalau yang lain menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini, yang satu sampai di sana, yang satu sampai di sono, enggak sehati. Ya. Nah, kalau yang namanya siap diawali dengan sehati. Kita coba buka di dalam Kisah Para Rasul 46. Kisah Para Rasul 46. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 46 ini adalah tentang jemaat mula-mula yang menjadi patron, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh. Ya, dikatakan di sana dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ya, nah ini yang Tuhan mau, ya, kita dipersiapkan. Yang pertama, kita sehati dulu. Ya. Nah, kita latih di mana? Ya, kita ada koordinator ibadah rumah tangga. Ya, maksudnya dalam tiap-tiap rumah tangga itu bergilir seperti jemaat mula-mula. Ya. Mereka memecahkan roti dan bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka bergilir dengan hati yang gembira, dengan ketulusan hati. Ya. Di ayat yang ke-47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Kalau kita mau punya tempat besar, berarti kita harus siap untuk mengisi dengan jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Kita sehati dulu. Ya. Sehati dulu. Ya. Di ayat lain, ya, kita coba baca di Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka sehati sepikir. Ya, mereka sehati sepikir. Ya, kalau tadi saudara Yel bilang kita fokus, ya. Fokus kita itu harus kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Ya. Kalau semua yang hadir kita sehati sepikir, fokus untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Saya percaya saudara-saudara, janji Tuhan, ya,
Kalau kita di Mazmur 133, kalau kita hidup rukun saja, ya sehati, itu berkat akan diperintahkan. Amin. Bukan kita yang uber-uber berkat, bukan. Kalau kita sehati, maka berkat akan diperintahkan oleh Tuhan. Ya, saudara nggak amin juga nggak apa-apa. Tapi saya amin firman Tuhan. Ketika kita sehati, kita sepakat, kita duduk bersama-sama, punya beban yang sama, kita pikul bersama, maka Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan perintahkan berkat-Nya. Ya. Waktu janji iman yang hadir sedikit, saudara. Tapi saya bilang kita sehati. Ya. Ketika kita mempunyai hati yang sama, ya, Tuhan bisa bekerja dengan melampaui apa yang kita pikirkan. Ya. Melampaui, saudara. Ya. Apalagi kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya yang menjadi pokok, yang menjadi pusat, yang menjadi sentral adalah Yesus Kristus. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kesombongan kita, tapi sentral kita adalah Yesus. Ya. Jadi ketika kita sehati dalam ibadah raya, kita sehati dalam doa, kita sehati dalam ibadah rumah tangga, ya, karena kita ini satu tubuh, saudara-saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita satu tubuh. Ya. Di sini ada yang Manja, Manado Jawa, ada yang Baja, Batak Jawa, macam-macam, saudara-saudara. Tapi kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ya. Kita sudah menjadi satu tubuh dalam Kristus, dan betapa indahnya, ya, kalau kita bisa sehati. Ya. Kalau kita bisa sehati. Ya. Seperti apa? Embun dari Hermon. Ya, di Mazmur 133. Ya, akan meleleh ke janggut Harun. Ya. Dari artinya kalau dia meleleh lewat janggut, ya, itu artinya dari kepala. Siapa yang menjadi kepala kita? Kristus, dia adalah kepala, kita adalah tubuh. Dari kepala meleleh ke janggut Harun, terus ke tubuhnya. Seluruh tubuh akan kena embun dari surga. Seluruh tubuh akan diberkati oleh Tuhan ketika kita sehati dan sepikir. Ya. Itu yang pertama, S. Yang kedua apa, saudara? I. Ya. Yang kedua adalah I. Itu saya kasih terangkan, bicara tentang iman. Ya. Saya tadi bilang bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman, itulah yang membuat berkenan di mata Tuhan. Ya. Di Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya. Saudara-saudara, dalam kepemimpinan Yosua, maka dengan iman mereka mengelilingi tembok-tembok Yeriko. Ya, terima kasih. Saya mau bilang, saudara-saudara, bahwa iman itu, dalam iman itu ada energi, ada kekuatan.
Ya. Makanya di akhir zaman kuat secara tubuh, tapi kita harus kuat di dalam iman. Untuk menggerakkan seluruh tubuh kita, pagi-pagi saudara bangun, ya. Kalau iman saudara bergerak, iman itu yang mendorong saudara untuk saya mau mandi pagi. Mau ngapain? Mau ibadah. Ya. Tubuh kita didorong oleh iman sehingga saudara ada di sini pagi-pagi. Ya. Enggak terlambat. Ya, itu iman yang mendorong saudara untuk saudara datang pagi-pagi beribadah di tempat ini. Ya. Mungkin yang lain berpikir lain, ya, untuk tidak berkumpul di tempat ini. Ya. Dan iman ini mencakup seluruh kehidupan kita. Ya. Itu akan dipengaruhi oleh iman yang ada di dalam hidup kita. Ya. Yang namanya persoalan, ya, bukan kita sendiri yang menghadapi persoalan. Yang namanya pergumulan, bukan kita sendiri yang menghadapi pergumulan. Mungkin orang lain punya pergumulan yang berbeda, tapi ada pergumulan, ada persoalan. Yang menjadi penentunya adalah bagaimana dengan iman itu yang ada pada kita. Ya. Kalau iman kita kuat, sekalipun menghadapi persoalan, sekalipun ada pergumulan, kita akan tetap maju. Karena iman kita kuat. Tapi kalau iman kita lemah, ya, biasanya mulai menyalahkan orang. Ya. Ini gara-gara si itu nih, semuanya terjadi begini. Ya. Gara-gara si ini. Ya. Padahal saudara-saudara, semua yang kita hadapi, semua yang Tuhan percayakan untuk bertemu dengan kita, itu bukan suatu kebetulan. Ya. Itu adalah Tuhan izinkan untuk kita ketemu dengan orang itu. Ya. Lalu mungkin terjadi komunikasi dengan kita. Ya, terkadang Tuhan juga sedang menguji kita sejauh mana iman kita. Ya. Nanti kita akan belajar karena masih ada 2 lagi. Ya. Selain S, I, ya masih ada A dan P. Ya. Tembok, saudara-saudara, itu bicara tentang kuasa kegelapan yang harus diruntuhkan. Ya. Yeriko bicara tentang kerajaan dunia. Ya, di sini kan karena iman maka runtuhlah tembok. Ya. Kuasa kegelapan yang dia berkeliling seperti singa, dia bukan singa saudara, tapi seperti singa yang mengaum. Nah, kalau kita orang-orang percaya kita menjadi takut, ya, itulah kemenangan daripada kuasa kegelapan. Sudah bikin kita takut. Ya. Saudara, ingat apa yang saya sampaikan bahwa dia kuasa kegelapan itu, kuasa iblis itu hanya seperti singa. Ya. Bilang sebelahnya, hanya seperti singa. Dia bukan singa. Jadi nggak usah takut. Ya. Walaupun dia mengaum, ya, walaupun dia nakut-nakutin kita, nggak usah takut karena dia hanya seperti singa. Ya. Dia seperti singa yang mengaum dan mencari orang-orang yang bisa ditelannya, kata 1 Petrus. Ya.
tapi dia cuma seperti. Ya. Nah, tembok Yeriko, kuasa iblis ini sedang bekerja di kerajaan dunia. Ya. Saya suka bilang kan bahwa semakin dekat Yesus mau datang yang kedua kali, iblis juga semakin bergerak dengan luar biasa. Ya. Dia bagaikan yang mau menghalangi orang-orang percaya. Dia bagaikan tembok yang mau memisahkan orang-orang percaya satu sama lain. Ya. Itu harus diruntuhkan. Ya. Di antara kita jangan sampai terpisah-pisah. Saudara bisa bilang amin? Ada yang harus kita lakukan. Ya. Yaitu itu terjadi, tembok itu runtuh setelah kota itu dikelilingi berapa? 7 hari. Saudara baca tentang cerita bagaimana tembok Yeriko ini dirobohkan, ya, itu selama 6 hari mereka itu mengelilingi tembok, nggak boleh ngomong. Ya. Kalau puasa makan sama puasa minum mungkin masih enak. Puasa diem, saudara-saudara. Kelilingin tembok. 1, besok begitu lagi. 2, masih harus diem. Ya. Bayangkan orang ribuan suruh ngelilingin tembok tapi diem. Bisa nggak kira-kira kita? Ya. Kita suruh jalan aja ke Jogja depan, pasti ada salah satu yang ngomong, capek juga ya, wah keringetan juga ya, wah lumayan juga ya. Ini ribuan orang mengelilingi tembok Yeriko dan harus diem. Itu baru hari kedua. Hari ketiga kelilingin lagi, diem juga, saudara. Jadi puasa nggak ngomong, puasa diem. 6 hari. Selama 6 hari, saudara. Nanti di hari yang ke-7, baru mereka dengan bersorak-sorai. Mereka kelilingi tembok Yeriko. Dan tembok Yeriko itu roboh. Tembok Yeriko ini roboh. Karena apa? Karena mereka sudah sehati. Makanya yang awal tadi, saya awali dengan sehati. Ketika mereka sudah sehati berjalan selama 6 hari mengelilingi tembok dengan puasa diam. Ya. Mereka betul-betul sudah sehati. Sudah seiman. Satu tujuan. Di hari yang ke-7 baru runtuh tembok itu. Ya, jadi ada yang kita lakukan. Yaitu apa? Kita buat gerakan sehati. Ya. Dan kita perkuat iman kita. Ya, sehati kalau nggak seiman juga repot. Ya, makanya tadi harus seiman. Ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Jadi kita tetap tunduk kepada perintah Tuhan, ya, dan kita jangan menyerah. Ketika iblis menyerang kita, maju terus. Ya, jangan menyerah, lawan iblis, maka dia akan lari. Ya, dia akan lari. Kita akan masuk ke yang ketiga. Yang ya. Ini punya iman dan ada tindak. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau cuma siap, nggak ada gerak, nah nggak ada gerakan, saudara-saudara. Kita punya iman bagus, tapi harus ada tindakan. Ya. Kita harus aktif.
Apa yang dimaksud dengan aktif? Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Ya, jangan cuma sewaktu-waktu, saudara. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara bisa bilang amin? Segala jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, itu tidak sia-sia. Ya, karena itu kita harus giat, kita harus aktif. Ya. Kita harus bertindak. Ya. Saya percaya saudara-saudara ketika kita kompak, ya, kita sehati, maka mujizat itu akan dinyatakan. Ya. Ketika kita sehati, ya, apa sih yang diperintahkan? Ya, dia kalau 2 atau 3 orang sepakat, ya, artinya sehati. Kalau 2 orang sepakat berbicara tentang Tuhan, aku ada di situ. Ya, jadi sehati ini langkah awal. Yang kedua, iman kita dibangkitkan, harus dibangkitkan, harus terus dibangkitkan. Lalu yang ketiga, perlu ada tindakan. Ya, perlu ada tindakan. Hari ini David tidak bersama-sama dengan kita, dia sedang dipanggil khotbah di Depok. Ya, saya bilang bergerak, ya, aktif, layani Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi enggak sia-sia, saudara. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Kalau usia semakin tua, pipi boleh kendor, ya, tapi semangat tetap menyala-nyala. Amin. Ya, roh yang ada pada kita harus menyala-nyala. Ya. Kalau kita main gitar, coba tanya sama main 4-4-nya kendor semua. Apa bunyinya? Ya. Nggak ada nadanya, saudara-saudara. Ya. Kalau kendor semua, nah kita dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ayat ini menyatu dengan ayat sebelumnya. Ya. Kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan kendor, tapi biar menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Amin. Jika kita sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan sibuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Sekarang kita cek and recheck. Ya. Apakah kita sudah sibuk dengan Tuhan? Ya. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, ya, seperti kesaksian Riel tadi, ya, baru diangkat jadi ketua panitia. Ya. Itu kan bicara apa? Kerjaan, saudara-saudara.
Dia udah kerja di kantor, jadi panitia kan ngurusin ini dan itu, ya. Disibukkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Puji Tuhan mendorong dia untuk jadi doa punya jadwal. Ya. Apa Tuhan diem? Enggak, saudara-saudara. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan akan sibuk memberkati kita. Ya. Diberi kepercayaan. Ya. Masa kalau Tuhan lihat kita malas-malas, Tuhan mau percayakan sesuatu buat kita. Ya. Apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan tadi dikatakan tidak sia-sia. Ya. Saya bilang sama David, Fit, kamu besok kan mau pelayanan pagi. Tugas kamu udah dipersiapkan belum? Udah Pi, saya udah ajarin Andre. Selamat Pak Andre. Ya. Sudah dipersiapkan. Ya. Jadi bukan cuma siap, dia malam-malam juga langsung diajarin sama David dan pagi-pagi dia langsung cek semua. Ya. Siap, gerak. Ya. Aktif, bukan pasif. Ya. Jadilah anak Tuhan yang aktif. Amin. Tuhan yang ikut dalam pergerakan rohani. Ya. Jadi tidak pasif, saudara, tapi harus aktif. Lalu yang keempat, ini yang keempat nih. Ya. Apa Pak? Oh ya, yang keempat P. Apa itu P ya? P itu peduli, saudara-saudara. Ya, peduli. Tuhan mempersiapkan jemaat yang peduli. Ya, yang sehati, seiman, bergerak bersama-sama, aktif. Lalu yang keempat adalah peduli. Ya. Baru kita akan maju bersama. Ya, karena kita peduli satu sama lain. Ya. Saudara, saya mau kasih contoh ayat tentang peduli ini. Ya. Dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-32. Saudara baca dalam Injil Matius pasal 25, itu ada satu cerita tentang keadaan akhir zaman. Tuhan itu akan memisahkan, akan dipisahkan antara domba dan kambing. Ya, di ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan, di hadapannya semua bangsa. Ya. Bangsa manapun dia akan dikumpulkan di hadapan Tuhan dan ia akan memisahkan mereka. Ya. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala, Tuhan adalah gembala, memisahkan domba dan kambing. Ya. Kakak ipar saya dulu, dia jualan ayam, jual beli ayam. Dia jadi penampung di kampung, ya. Itu sampai rumahnya itu bawa ayam, saudara. Karena memang orang jual ayam negeri begitu. Kirim pakai sepeda, ditampung di rumah, lalu setelah kumpul semua ayam-ayamnya, maka dipisah. Ya. Dan saudara-saudara, saya perhatikan, kalau dia memisah, dia menggunakan tangannya ini, dia cuma untuk pegang dadanya ini. Ya, dadanya ayam. Ya, dia cuma set, langsung buang sana, set, buang sini. Maksudnya, yang sana ini yang lebih gedean, yang sini lebih kecilan. Set, set. Dia udah hafal. Ya. Nah, saudara-saudara, Allah kita, dia lebih dari kakak ipar saya. Betul. Ya, dia bisa memisahkan
mana domba, mana kambing. Ya. Mana yang domba, mana yang kambing. Ya. Jadi di jemaat, bukan cuma jemaat Sukadamai aja, seluruh jemaat nanti akan dikumpulkan. Di mana tempatnya Tuhan yang tahu. Ya. Nanti akan dikumpulkan. Lalu akan dipisahkan. Ya. Tuhan cuma raba hatinya, oh kamu domba sana. Domba sebelah kanan. Domba sebelah kanan. Diraba hatinya, kambing kamu kiri. Ya, pegang lagi domba kanan. Ya, sebab nanti akan dipisahkan, saudara. Sekarang ini kita sama-sama bilang kita seiman, ya. Tapi nanti akan dipisahkan. Ya. Ini ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ya. Waktu Yesus bilang sama Simon, tebarkan jalamu di sebelah mana? Sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Ya. Tuhan katakan tebarkan jalamu sekali lagi di sebelah kanan. Ya. Orang bangga banget dibilang, oh dia tangan kanannya Jokowi. Dia orang kepercayaan. Kanan itu artinya orang kepercayaan. Iya kan? Dia tangan kanannya dia. Ya. Karena sekarang presidennya Jokowi, jadi saya nggak anti, bukan masalah siapa presiden ke depan. Hari ini kan presidennya Jokowi. Ya, ini cuma contoh. Kamu adalah misalnya jadi tangan kanannya, berarti orang kepercayaan. Ya, saudara, kita harus jadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, makanya nanti ditaruh di sebelah kanannya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bangga dengan aku percaya, kita bangga kita menjadi orang percaya. Lebih bangga lagi kalau kita jadi orang kepercayaan Tuhan. Ya. Tuhan percayakan kita. Ya, kita diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana caranya mengelola berkat Tuhan. Ya. Sampai kita dipercaya oleh Tuhan, diberkati yang lebih gede lagi. Ya. Karena apa? Karena kita dipercaya sama Tuhan. Ya. Berikut 34. Dan raja itu akan berkata-kata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang di sebelah kanan diberkati, saudara. Saudara mau pilih kanan apa kiri? Ya. Saya menghadap ke sini. Jadi saudara di sebelah kanan semua. Loh, kenapa mati ya? Oh ya. Ayat sebelumnya kepencet. Nah, ini dia. Mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Allah sudah menyediakan untuk yang domba. Ya. Untuk yang domba. Allah sudah menyediakan. Kalau kita baca terus lama. Kita langsung lompat ke ayat 35 masih. 35. Sebab ketika aku lapar, ya, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, ini kata raja.
Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Berbahagialah yang kasih makan sama Abah Tuhan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Biar cuma air putih. Diberkati oleh Tuhan. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya, diberkati orang yang memberikan tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pertanyaannya, kapan Tuhan di penjara? Kapan Tuhan sakit? Kapan Tuhan telanjang? Ya. Mereka kan akhirnya bertanya begitu, saudara-saudara. Karena si raja ini ngomong sama yang di sebelah kanan. Ngomongnya begini. Ya. Maka saya ajak saudara lompat ke ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Nah, di sininya juga ikut hilang. Ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, saudara Tuhan, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ketika saudara peduli, ya, ketika saudara peduli, maka itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, saudara tidak berbuat, nih Tuhan, saya kasih, enggak usah begitu. Tapi ketika saudara belajar untuk peduli, ya, ada orang yang membutuhkan pakaian, saudara berikan pakaian. Itu sama seperti memberi kepada raja itu kepada Tuhan. Ketika engkau memberikan kepada salah satu yang seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku, melakukan untuk Tuhan, untuk raja, segala raja. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika saudara belajar untuk peduli, maka Tuhan akan lebih peduli lagi kepada kita. Ya. Karena itu saudara-saudara, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk sehati, untuk apa saudara? Seiman, ya, sehati, seiman, lalu aktif, ya. Mari saudara yang belum aktif, kita mau aktif sama Tuhan. Ya, apa yang kalau Tuhan kita aktif dengan Tuhan, Tuhan akan aktif juga dengan kita. Ya, Tuhan akan melakukan apa yang kita perlukan. Ya, jadi luar biasa saudara ketika kita belajar untuk aktif, lalu kita belajar untuk peduli. Ya, peduli, kita disiapkan oleh Tuhan untuk kita menjadi orang yang peduli. Saudara dan saya, kita diselamatkan karena Tuhan peduli sama kita. Ya. Bayangkan kalau Tuhan nggak peduli sama kita.
Kita hidup di dalam dosa dibiarin. Ya, karena apa? Dia nggak peduli. Tapi Allah sudah memberikan teladan kepada kita. Dia peduli kepada kita. Sehingga saudara dan saya diselamatkan. Ya. Pagi hari ini saudara-saudara, kita mau sama-sama katakan, aku siap Tuhan. Haleluya. Aku siap Tuhan untuk dipersiapkan, dibentuk oleh Tuhan. Ya. Saya kadang hanya berpikir gini saudara. Kita sudah sekian lama jadi anak Tuhan. Lalu kalau pada akhirnya kita dianggap kambing, seperti kambing yang di sebelah kiri, ya, maka seolah-olah yang kita lakukan selama ini percuma. Iya kan? Kalau pada akhirnya Tuhan pisahkan, cuma diraba hatinya. Set, kambing. Ya. Tuhan raba lagi hatinya. Set, domba. Ya, dia tahu. Dia tahu. Minggu lalu saya tidak ada di sini, tapi saya tahu khotbah David. Ya. Kita kepada manusia kita bisa bersandiwara. Ya. Kita bisa tutupi sesuatu kepada sesama, ya, kepada pasangan kita, kepada suami, istri, pada anak-anak. Kita bisa rahasiakan, kita bisa tutupi. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak bisa tutupi kekurangan kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya katakan, kita belum terlambat, saudara. Saudara datang pada pagi hari ini, saudara terima firman Tuhan. Dan saudara mau dipersiapkan menjadi jemaat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Andre, tolong di Efesus 2 tadi ayat 10. Ya. Karena itu yang saya ingin tekankan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya sekarang sudah menjadi ciptaan baru. Betul? Ya. Karena kepada siapa yang percaya kepada Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Ya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi, saudara-saudara, bukan karena pekerjaan baik, bukan karena kebaikan kita selamat. Tapi kita sudah diperbaharui, kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Ya, jadi tergantung kepada siapa yang siap. Kita mau atau tidak. Ya. Kalau mau bicara alasan, saudara-saudara, banyak sekali. Musa waktu dipanggil oleh Tuhan, Musa bilang apa? Saya bukan orang yang pandai ngomong. Ya. Musa orang yang nggak fasih lidah, ya nggak pandai ngomong. Tapi Tuhan katakan, aku mau jadikan kamu pemimpin untuk membawa Israel dari Mesir. Ya. Akhirnya jadi enggak? Jadi. Ya. Biar kita nggak bisa, tapi kalau Tuhan kehendaki, jadi, saudara-saudara. Yesaya, dia bilang, saya orang yang apa itu? Dosa lidah, ya. Artinya dia seorang yang di Yesaya waktu Yesaya dipanggil Tuhan, ya. Banyak kelemahan kita, kekurangan kita. Tetapi ketika kita berkata aku siap,
Ya, jadi pertanyaannya bukan mau atau nggak mau, bukan bisa atau nggak bisa, tapi siap atau nggak siap. Kalau kita mau, Tuhan yang akan proses kita, Tuhan yang akan bentuk kita. Ya, sama-sama kita sudahi firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap.